Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Puji Hardono. Saya adalah guru kelas 5 di SD Negeri Wirun 1, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sudah saya laksanakan pada tahun ajaran 2023-2024 dengan judul Galon Bekas Membawa Berkah. Pendidikan di Indonesia memiliki tujuan yang berkesinambungan. Selain meningkatkan kemampuan secara akademis, pembentukan karakter dan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila juga merupakan tujuan yang saat ini sedang gencar-gencarnya diperbincangkan. Ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah salah satu cara untuk meningkatkan karakter peserta didik, baik itu di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, maupun sekolah menengah atas dan kejuruan. Melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, diharapkan peserta didik mempunyai jiwa yang gotong royong, mandiri, kreatif, dan juga tanggung jawab. Berdasarkan hasil unduhan raport pendidikan tahun 2023 di SD Negeri Wirun 1 untuk kualitas pembelajaran dan juga karakter peserta didik masih tergolong sedang. Maka dari itu disarankan untuk memperbaiki dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Berdasarkan data itu juga saya menginisiasi untuk melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk menyelesaikan problem tersebut. Tema yang saya ambil dalam penguatan proyek profil pelajar Pancasila pada kelas 5 ini adalah gaya hidup berkelanjutan sekaligus kewirausahaan. Dengan tema gaya hidup berkelanjutan, peserta didik dapat memanfaatkan limbah galon bekas menjadi sebuah pot yang bisa digunakan untuk menanam tanaman. Sedangkan untuk kewirausahaan adalah bagaimana ia memasarkan hasil panen yaitu cabai kepada guru ataupun orang tua yang ada di rumah. Jadi dalam proyek ini sekaligus mengombinasikan dua tema yang dimana itu sangat bermanfaat untuk bekal peserta didik di masa mendatang. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan tahun 2020 menyebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang sampah plastik terbesar dunia. Maka dari itu, hal ini harus kita antisipasi, harus kita selesaikan dari lingkungan sekecil mungkin, yaitu di kelas masing-masing. Dalam melaksanakan proyek Galon Bekas Membawa Berkah, tentu ada beberapa tantangan yang saya hadapi. Yang pertama adalah pengetahuan dan juga keterampilan peserta didik. Seringkali peserta didik belum paham bagaimana cara bercocok tanam yang baik, sehingga kita sebagai seorang guru harus mendampingi dari awal sampai dengan akhir. Yang kedua adalah keamanan dalam menggunakan alat. Dalam pembuatan pot kita menggunakan gunting, sehingga kita sebagai seorang guru harus memastikan keamanan seketika anak menggunakan gunting untuk memotong galonnya. Yang ketiga adalah perawatan tanaman. Cabai adalah tanaman yang harus dirawat secara rutin dan berkala. Maka kita harus memotivasi siswa untuk selalu merawat secara konsisten. Yang keempat adalah kondisi lingkungan. Kelembapan, kualitas tanah, dan pencahayaan harus kita perhatikan supaya tanaman cabai bisa tumbuh dengan maksimal. Yang kelima adalah pengendalian hama dan penyakit. Tanaman cabai juga rentan terhadap hama dan penyakit. Maka kita sebagai seorang guru juga harus memberikan penjelasan kepada peserta didik agar tanaman cabai terhindar dari hama dan penyakit. Melalui identifikasi tantangan-tantangan di atas, kita sebagai seorang guru harus bisa menentukan strategi agar pelaksanaan Galon Bekas Membawa Berkah ini berjalan sesuai dengan rencana dan mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang aksi dalam pelaksanaan Galon Bekas Membawa Berkah. Yang pertama adalah persiapan alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan sangat sederhana, yaitu untuk bahannya adalah galon bekas yang pada kesempatan ini saya mendapatkan bantuan dari ibu kepala sekolah yang kebetulan mempunyai banyak galon bekas yang ada di rumah, sehingga peserta didik tidak perlu membawa galon dari rumah. Yang kedua adalah membuat pot dari galon bekas.
Yang pertama, peserta didik tentunya sudah mendapatkan galon ya yang sudah kami siapkan. Kemudian peserta didik memotong bagian galon secara hati-hati menggunakan gunting. Dan kita sebagai seorang guru harus memastikan keamanan saat peserta didik menggunakan gunting untuk memotong galon tersebut. Langkah selanjutnya adalah pembuatan drainase atau lubang pada bagian pot bagian bawah. Selanjutnya adalah pengisian tanah. Tanah ini harus dicampur dengan pupuk organik ataupun pupuk kandang sehingga dalam penanaman tadi akan menjadikan tanaman menjadi lebih subur. Yang selanjutnya adalah penanaman benih itu sendiri. Kita berikan sosialisasi kepada peserta didik untuk menanam dengan cara melubangi tanah, kemudian memberikan atau memasukkan biji sebanyak beberapa dalam 1-2 cm di bawah permukaan tanah. Yang selanjutnya adalah perawatan tanaman. Kita berikan kelompok untuk menjaga atau untuk merawat tanaman dari mulai menyiram ataupun mencabuti rumput-rumput liar yang ada di sekitar pot tersebut. Pengendalian hama, di sini saya sebagai seorang guru dan juga peserta didik berkolaborasi untuk menjaga hama dengan selalu merawat tanaman cabai setiap hari sehingga ketika ada hama kita bisa langsung untuk menanganinya. Yang ketujuh adalah pemanenan. Peserta didik memanen sendiri hasil cabai yang sudah berbuah secara hati-hati supaya tidak menggugurkan cabai yang masih kecil. Peserta didik sangat antusias ya karena mereka dapat memanen hasil karyanya sendiri dan tentunya mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Dan langkah terakhir karena kita mengombinasikan dua tema yaitu gaya hidup berkelanjutan dan juga kewirausahaan, untuk langkah terakhir adalah pemasaran. Peserta didik saya dorong untuk memasarkan cabai kepada guru ataupun orang tua yang ada di rumah, dan saya memberikan kisaran harga per kilonya sehingga mereka juga mendapatkan pengalaman langsung dalam kegiatan berwirausaha, dan ini juga mendukung tentang keterampilan numerasi peserta didik yang nanti bisa menjadi bekal peserta didik di masa yang akan datang. Refleksi dari kegiatan Galon Bekas Membawa Berkah ini adalah setelah melaksanakan kegiatan ini mulai dari pembuatan pot, kemudian menanam sampai dengan memanen, kita ketahui bahwa peserta didik mengalami perubahan yang luar biasa dalam kaitannya bergotong royong, kreativitas, kemandirian, dan juga rasa tanggung jawab untuk melakukan kegiatan secara maksimal. Melalui kegiatan ini juga peserta didik terbiasa merawat lingkungan sekitar dengan memanfaatkan barang-barang bekas menjadi suatu hasil karya yang luar biasa. Kenalkan, nama saya Bilkis Putri Rastantri. Dengan menanam cabai, saya bisa belajar mandiri dan tanggung jawab untuk menanam dari kecil sampai berbuah. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Khairia. Saya sangat senang bisa menanam cabai menggunakan galon bekas yang ternyata sangat bermanfaat. Terima kasih Pak Fajar. Sebagai penutup, kegiatan Galon Bekas Membawa Berkah ini tidak hanya dalam rangka menjaga lingkungan, namun peserta didik juga diharapkan bisa mempunyai keterampilan, kemandirian, gotong royong, dan saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya, sehingga mereka bisa menularkan apa yang ia dapatkan. Dan tentunya melalui kegiatan ini juga mereka mendapatkan pengalaman langsung karena mereka merawat mulai dari menanam sampai dengan hasil panen, sehingga mereka pun juga mendapatkan pengalaman yang mana itu akan membekas dan menjadikan bekal mereka untuk kehidupan yang akan datang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan menginspirasi bagi semua orang. Dan tentunya kritik dan juga masukan sangat saya butuhkan agar kegiatan ini menjadi lebih baik lagi. Selalu menjadi diri sendiri dan tunjukkan yang terbaik versi dirimu. Saya Fajar Pujiardono dari SD Negeri Wiron 1, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, mengucapkan terima kasih. Salam GTK Hebat 2024.